Halo kawan dan kerabat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Frederick Makitan bersama Anda lagi dalam acara Dia. Pada episode ini kita akan belajar dan merenungkan satu pengajaran Yesus yang kali ini saya ambil dari kitab Injil Matius pasal 13 ayat 47 sampai ayat yang ke-50. Dan judul pembelajaran atau perenungan kita adalah seperti pukat ditebarkan di laut, kerajaan surga itu diumpamakan. Panjang ya temanya. Kawan, dalam suatu peristiwa di tepi Danau Galilea di Israel bagian utara 2000 tahun yang lampau, Yesus mengajar orang banyak yang datang mengerumuni dia di tepi pantai itu. Tema besarnya atau tema umum pengajaran Yesus dalam banyak khotbah atau pengajaran yang lain masih sama, yaitu tentang kerajaan Allah, atau kadang-kadang disebut Yesus juga kerajaan surga. Tetapi yang semuanya disampaikan dalam bentuk perumpamaan ya, di dalam peristiwa di tepi Danau Galilea itu. Semua pengajaran Yesus disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Dan kita sudah membahas sejumlah perumpamaan secara berturut-turut dalam episode-episode yang lalu. Saya yakin Anda masih ingat. Tetapi kali ini lagi-lagi Yesus mengajar dalam bentuk perumpamaan. Dan ini yang akan kita bicarakan. Jadi ini perumpamaan tentang pukat. Ya, begitu judulnya dalam Alkitab kita. Oke, saya akan membacanya lebih dahulu ya untuk Anda sebelum kita mempelajarinya. Jadi peristiwa ini tertulis di dalam Matius pasal 13 ayat 47 sampai 50. Saya bacakan dulu untuk Anda ya. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Ya, demikian itu pembacaan singkat, hanya beberapa ayat saja dalam Matius 13. Nah, kita akan coba pahami lebih dahulu mengenai pukat yang diibaratkan sebagai kerajaan Allah atau kerajaan surga. Fungsi pukat itu tentu untuk menangkap ikan. Kita semua tahulah. Dan hal menangkap ikan dengan menggunakan pukat bukanlah hal yang asing lagi bagi kita. Kita semua cukup mengerti hal itu. Nah, ini ada cerita sedikit dalam hidup saya. Saya secara pribadi cukup paham pekerjaan ini. Karena pengalaman saya sendiri, bukan saya baca buku atau teori yang lain. Waktu saya masih sangat muda, kebetulan rumah kami itu sangat dekat dengan laut. Ya. Saya bersama-sama dengan kakak dan adik saya, juga ada beberapa teman pada waktu itu. Dengan sebuah perahu kami ke laut untuk menangkap ikan dan memakai pukat pada malam hari itu. Kami bekerja sepanjang malam dan berhasil mendapat banyak ikan. Senang sekali. Nah, untuk menebar jaring pukat yang cukup panjang ya, kami berlayar perlahan-lahan mengelilingi satu area di laut yang diperkirakan ada banyak ikannya. Kami berlayar memutari area itu seperti membentuk satu lingkaran sambil melepaskan pukat. Terus melepaskan pukat hingga selesai sesuai ya panjang dari pukat itu yang kami punya waktu itu. Jaring pukat memang tidak tenggelam karena ada benda-benda ringan di atas yang diikatkan pada pukat itu di permukaan air. Jadi pukat itu menggantung ke bawah dan diatur dalam jarak-jarak tertentu sepanjang pukat itu.
Sedangkan pada tepi bawah dari pukat itu, ya, jaring itu ada di dalam air, itu diikatkan biji-biji timah yang berat untuk bisa tetap mempertahankan posisi pukat itu tidak sampai mengapung, dia akan seakan-akan ke bawah, begitu. Nah, selesai menebar semua pukat itu sampai selesai, kami terapung-apung saja dengan perahu sambil menunggu beberapa jam. Menunggu ikan-ikan ini akan masuk di situ. Setelah itu, kami mulai berlayar lagi, mengitari pukat itu yang sudah ditebarkan tadi, sambil menarik kembali pukat itu. Tarik pukat itu. Dan sambil berlayar mengitari pukat, kami duduk berjejer di pinggiran perahu, ya. Kami duduk berjejer situ dan terus bergoyang perahu ini oleh karena ada gelombang kecil, dan kami mulai menarik perlahan-lahan pukat itu yang sudah mulai terasa berat. Asik sekali. Saat itu kami sudah langsung seperti memetik begitu banyak ikan. Ikannya cukup banyak yang sudah tersangkut-sangkut di jaring-jaring pukat itu. Ikan-ikan ini masih menggelepar dalam pukat itu. Dan ikan-ikan itu bermacam-macam jenis, besar dan kecil. Dan memang ada ikan-ikan yang sangat kami sukai, yang kami kenal, dan disukai oleh banyak orang pada umumnya. Namun ada juga ikan-ikan yang tidak kami sukai, tidak sesuai dengan selera kami. Juga berduri dan bisa melukai tangan atau jari kami hingga berdarah, ya, beberapa teman begitu. Kami terus mengitari pukat dan mengumpulkan ikan itu satu persatu sepanjang pukat yang ditebarkan itu. Wah, ini benar-benar pekerjaan yang menyibukkan kami dan harus dikerjakan dengan cepat. Namun tentu saja, ya, pekerjaan ini sangat menyenangkan di tengah malam yang sejuk, angin yang sejuk di laut itu. Ya, begitulah kegembiraan yang kami dapati dalam pengalaman memukat ikan di sepanjang malam di laut yang kadang cukup tenang lautnya, kadang sedikit bergelombang. Tapi ada yang lebih asik lagi. Di atas perahu kami sebenarnya sudah bawa dari rumah, sudah siapkan nasi, sambal pedas, pakai cabai rawit, jeruk nipis, wah. Dan jadi wadah dari besi yang di atasnya nanti kami akan menaruh ikan-ikan segar itu, membakarnya. Kami milih dengan bebas ikan yang mana yang kami sukai. Wah, benar-benar menyenangkan. Kami menikmati ikan-ikan bakar pilihan kami sesuai selera masing-masing. Senangnya waktu itu. Maka kawan, dari sini saya bisa lebih mudah memahami arti kerajaan Allah yang kalau Yesus mengumpamakannya dengan pukat yang ditebarkan di laut. Jadi begini, kerajaan Allah yang bagikan pukat itu ditebarkan di laut. Laut itu juga ibarat kehidupan manusia di dunia yang amat luas ini. Begitu banyak manusia. Kerajaan Allah itu mencari untuk mendapatkan penghuninya sebanyak-banyak, yakni manusia ciptaan Allah yang telah sesat dan berada di dalam perhambaan kuasa dosa. Dan manusia sebagai penghuni kerajaan Allah ini berasal atau datang dari berbagai latar belakang, suku, bangsa, ras, pekerjaan, pendidikan, strata sosial yang berbeda-beda, dan lain-lain. Manusia-manusia siapa saja yang ditarik atau tertarik ke dalam kerajaan Allah ini akan mendapatkan suatu kehidupan yang baru mulai sekarang sementara masih hidup di bumi ini. Dan kelak akan mendapatkan kehidupan kekal bersama Yesus, Sang Raja Kerajaan Allah, Sang Pencipta itu. Dan kawan, sebagai tambahan, ada sesuatu yang sangat menarik. Ini menyenangkan, tetapi juga menakutkan. Kita sudah baca tadi. Bahwa orang-orang atau umat manusia, siapa saja yang sudah tahu tentang kehidupan dan kebenaran melalui pemberitaan dan pelayanan yang selama ini dilakukan oleh Yesus Kristus dan hamba-hambanya, semua itu masih harus diperiksa. Semua itu masih harus diperiksa. Lalu akan dipilah-pilah
menurut kriteria dari Allah sendiri, bukan kriteria yang diciptakan manusia. Bukan menurut hukum-hukum yang diciptakan manusia, bukan. Sungguh menyenangkan bagi mereka yang diibaratkan sebagai ikan-ikan yang baik yang dikumpulkan ke dalam pasu atau ke dalam bejana. Tetapi pasti sangat mengerikan bagi mereka yang diibaratkan sebagai ikan-ikan yang tidak baik, yang tidak berguna. Mereka juga akan dikumpulkan, tapi untuk dibuang karena tidak berguna. Jadi kawan, memang ada kehidupan yang benar, yang baik, dan yang berguna. Namun sebaliknya ada kehidupan yang tidak benar, jahat, dan tidak berguna. Tapi hanya sang raja kerajaan itu yang tahu persis, yang bisa menilai. Dan kerajaan itu juga Yesus Kristus sendiri yang akan memisahkan yang benar dari yang tidak benar, yang baik dari yang tidak baik, yang asli dari yang palsu, dan yang berkenan kepada Allah atau dari apa yang sebaliknya. Oke, kawan, demikianlah apa yang bisa saya bagikan hari ini dengan harapan ada suatu sentuhan surgawi buat Anda. Akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan saya Frederick Makitan mohon diri. Tuhan memberkati Anda. Get your message. Have a good day and see you next time. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.